Saya, Syarifah Faira Nabila, perwakilan dari kelompok 4, ingin menjelaskan tentang materi kami, yaitu audit persediaan. Audit persediaan merupakan bagian dari aset perusahaan yang umumnya nilainya cukup material dan rawan oleh tindakan pencurian atau penyalahgunaan. Oleh karena itu, biasanya akun persediaan menjadi salah satu perhatian utama auditor dalam pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan. Adapun 4 tujuan pemeriksaan persediaan adalah untuk menentukan bahwa yang pertama, persediaan secara fisik benar-benar ada prosedur pisah batas atau cut-off persediaan telah dilakukan dengan memuaskan. Yang kedua, persediaan telah dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum atau PSAK yang diterapkan secara konsisten. Yang ketiga, persediaan yang bergerak lambat atau slow moving, usang, rusak, dan dapat diidentifikasikan dengan tepat dan dicadangkan dalam jumlah yang memadai. Dan yang keempat, perhitungan matematis dalam daftar persediaan telah dibuat dengan cermat. Persediaan yang dijamin telah diidentifikasikan dan diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan. Adapun beberapa tahapan prosedur audit yang harus dilakukan auditor dalam melakukan pemeriksaan atas akun persediaan. Di antaranya adalah yang pertama, pemahaman bisnis klien merupakan dasar terhadap audit persediaan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh auditor melalui kuesioner pemahaman bisnis dan jenis usaha klien akan memberikan auditor pemahaman mengenai aspek-aspek unik dari bisnis dan jenis usaha, seperti faktor musiman dan siklus dari keuangan, metode dan kebijaksanaan penjualan, kondisi persaingan usaha, bahan baku dan sumber, tenaga dan fasilitas pabrik yang berkaitan dengan kebijaksanaan operasi perusahaan, serta karakteristik sistem informasi termasuk metode costing. Dan pemahaman ini juga memungkinkan auditor untuk mencapai kesimpulan mengenai aspek-aspek laporan keuangan sehubungan dengan persediaan. Yang kedua, penilaian pengendalian intern bertujuan untuk meyakinkan bahwa adanya pengendalian yang memadai terhadap mutasi persediaan. Yang kedua, semua transaksi persediaan telah dicatat dan diklasifikasikan dengan tepat. Yang ketiga, perhitungan fisik persediaan telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, usang dan rusak telah dilakukan dengan tepat. Yang ketiga, pengujian substantif. Tujuan utama pengujian substantif terhadap persediaan adalah untuk memberikan bukti nyata dari keberadaan dan penilaian persediaan. Pengujian ini meliputi observasi dan pengujian perhitungan fisik atau stock taking, dan pengujian ringkasan dan pengujian harga. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan kasus audit kas. Pada video ini, kami akan menjelaskan PT Nine Cloud adalah perusahaan yang menjual perabotan. Pada kasus ini, terdapat Paradiba sebagai staf keuangan dari PT Nine Cloud yang melihat bahwa terdapat banyak keuntungan yang dapat dari perusahaan. Namun, di sela itu, staf keuangan tersebut berniat melakukan kecurangan. Staf keuangan ini memiliki pribadi yang terlalu ambisius sehingga menghalalkan segala cara untuk memenuhi rasa ketamakannya. Ditetapkan perusahaan ialah sebesar 3%. Dari jumlah perbedaan tersebut, angka itu termasuk dalam tingkat materialitas. Lalu, direktur pun mengambil keputusan untuk melanjutkan ke pihak yang berwajib. Cicilan kereta sudah harus dibayar nih, gimana ya caranya income dan pengeluaranku tidak membengkak? Tapi gimana aku harus mencari uangnya ya? Kalau dilihat keuntungan dari perusahaan tahun ini cukup baik akhir ini, mungkin kalau aku ambil sedikit tidak ketahuan kali ya. Pada tanggal 21 Juni 2023, Syarifah Faira Nabila selaku Direktur PT Nine Cloud melakukan rapat di pagi hari dalam membahas proses berjalannya kegiatan operasional perusahaan. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh staf, namun di tengah berjalannya rapat terjadi sebuah kejanggalan. Terdapat suatu pengeluaran yang cukup drastis, tidak tahu bersumber dari mana. Rekan-rekan kerja semua. Pagi, Bu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan meeting yang akan membahas mengenai laporan keuangan kita. Untuk staf persediaan, saya persilahkan. Baik Bu, pada periode ini penjualan kita sempat mengalami kenaikan sedikit, tetapi juga mengalami penurunan yang sangat drastis Bu. Mengapa bisa sampai seperti itu ya? Menurut catatan di sini, ada terjadi retur penjualan untuk dikembalikan ke perusahaan kita Bu. Bagaimana dengan retur penjualannya? Iya Bu, banyak perusahaan yang mengaku mengalami kerusakan barang sehingga meminta dikembalikan ke kita.
Apa barang tersebut sudah diterima kembali ke gudang? Sudah, Bu. Coba staf keuangan mohon dilaporkan mengenai pelaporan keuangan kita. Keuangan pun membaca hasil keuangan perusahaan. Jadi total pengeluaran perusahaan kita, Bu, sebesar 30 juta. Baik, mohon kepada staf persediaan untuk dijelaskan kembali mengapa hal ini bisa terjadi ya. Oke, baik Bu. Menurut catatan persediaan, memang benar pada periode ini terjadi retur. Tetapi jumlah barang yang diterima tidak sebanyak dengan apa yang dilaporkan oleh staf keuangan, Bu. Bagaimana ya itu bisa terjadi? Coba kamu cek kembali dengan benar. Sudah, Bu. Mungkin jika Ibu masih ragu, saya akan coba koreksi ulang. Menurut saya hal ini harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh auditor. Untuk rapat kali ini akan saya tunda setelah melakukan pemeriksaan. Rapat ini saya akhiri. Selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Saya sudah mendengar penjelasan dari direktur bahwa di sini terjadi ketidaksesuaian dalam pelaporan dari bagian gudang dan keuangan. Oh, benar, Bu. Kami belum mengetahui kenapa perbedaan itu terjadi. Sistem pengiriman apa yang digunakan perusahaan? FOB Destination, Bu. Apakah sudah dilakukan pengecekan barang sebelum pengiriman? Sudah, Bu. Tidak ada kerusakan dari barang yang kami kirimkan. Kalau begitu, boleh saya lihat daftar pengirimannya? Oh, boleh, Bu. Ini bisa dilihat. Nah, dari penjualan pada perusahaan Subagus ini mengalami retur sebesar 15 juta. Ini ada faktur 011. Coba saya lihat faktur yang ini. Oh, ini, Bu. Faktur 011 pada tanggal 31 Juni 2023. Untuk melihat kepastian barang yang dikembalikan, saya harus melakukan pengecekan fisik. Oh iya, Bu. Silakan ikut saya ke sini. Keesokan harinya, perusahaan memanggil auditor untuk melakukan pemeriksaan. Auditor langsung diarahkan ke bagian gudang untuk melakukan pemeriksaan. Halo, selamat pagi, Bu. Saya dari perusahaan Nightboat. Apa benar ini dari perusahaan Subagus? Setelah itu dilakukan kecocokan fisik dengan kesesuaian dalam daftar pengiriman barang. Diketahui persediaan yang dikembalikan memang tidak sesuai dengan jumlah barang dalam retur penjualan. Kemudian auditor meminta untuk staf persediaan untuk menelpon pihak pembeli dan staf persediaan pun menelpon pihak pembeli. Ya, selamat pagi, Bu. Saya dari Supetik dari perusahaan Subagus. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Baik, Bu. Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar perusahaan Subagus mengajukan retur pengembalian? Oh iya, sebentar ya, Bu. Dari perusahaan ini kami tidak pernah mengajukan retur pembelian. Oh, begitu ya, Bu. Baiklah, Bu. Terima kasih atas informasinya, Bu. Selamat pagi. Setelah direktur memutuskan untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh auditor, maka keesokan harinya perusahaan memanggil auditor untuk melakukan pemeriksaan. Auditor langsung diarahkan ke bagian gudang untuk melakukan pemeriksaan. Selamat pagi, Bu. Pagi Bu, silakan duduk. Jadi gimana nih dengan hasil pemeriksaannya Bu? Saya sudah melakukan pengecekan dan konfirmasi pada klien. Namun, ternyata tidak ada retur pembelian. Dari hasil yang saya periksa pada perusahaan mengalami kecurangan di bagian keuangan. Ternyata dari pihak pembeli tidak pernah melakukan retur pembelian tersebut. Oh, seperti itu ya Bu. Sebaiknya saya harus mengambil tindakan selanjutnya pada pihak kepolisian. Benar, Bu, karena perbedaan jumlah yang materialitas itu akibat kecurangan pada bagian keuangan. Direktur pun memanggil pihak kepolisian untuk menyelesaikan masalah dari bagian keuangan. Apa benar Ibu yang bernama Sukijem? Iya, benar. Ibu telah dilaporkan karena melakukan kesalahan. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, silakan ikut saya. Tiga. Salah nih. Enggak.
Dua, tiga. Selamat pagi Bu, apa benar ini dari perusahaan tidak. Iya, selamat pagi Bu. Saya dari Shopee dari perusahaan. Oh ya, kok jangan berdiri? Tunggu dulu dia.